Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman nonton, anak-anak nonton, terima kasih sudah nonton video ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal tentang bagaimana cara kerja penata artistik ya. Tepatnya ada 3 penata artistik, yaitu penata setting panggung, penata lighting, dan penata makeup kostum. Nah, tapi sebelumnya saya mau bilang kalau sebenarnya saya bukan praktisi atau bukan di bidang penata artistik, tapi saya tahu cara kerjanya, saya pernah mengalami kerjanya, saya pernah ngerasain kerjanya. Jadi saya akan share bagaimana biasanya teman-teman saya di penata artistik merencanakan atau membuat karyanya ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang penata setting aja. Jadi teman-teman, anak-anak, semua penata artistik wajib hukumnya bisa menggambar. Nah, jadi biasanya si penata artistik ini yang pertama kali harus dilakukan adalah menganalisa naskah. Kita bilanglah bahwa naskah ini adalah naskah pertunjukan teater klasik. Biasanya pertunjukan teater klasik itu tidak mempunyai definisi atau tidak mempunyai narasi tentang settingnya bagaimana, kapan terjadinya, sehingga harus dibaca dialognya. Jadi biasanya di dialog-dialog itu akan muncul interpretasi atau argumentasi yang menandakan bahwa oh ternyata kayaknya ini deh. Jadi punya analisa sendiri gitu. Nggak apa-apa, itu malah bagus. Oke, kita mulai dari setting. Biasanya penata setting yang akan mulai duluan adalah pertama dianalisa dulu pastinya ya. Analisa dia gimana, tempatnya, mungkin di Lombok atau di Jawa atau di Bali, itu harus dianalisa dulu. Kemudian yang kedua, setelah punya analisa, biasanya mereka akan menggambar atau mensketsa settingannya. Seperti halnya gambaran saya, namanya sketsa, pasti amburadul. Ini gambaran. Kalau saya misalnya akan membuat sebuah pertunjukan, saya akan menata setting pertunjukan ini. Ini ada yang namanya trap atau level. Jadi trap itu bentuknya kayu, papan gitu. Jadi fungsinya untuk menaikkan level si aktornya. Nanti aktornya bisa berdiri di sini, ada satu lagi, ada 3, 4, 5. Nah, ini terus juga ada kain juga. Itu sebenarnya terserah analisa si penata setting. Jadi ini seperti gambaran settingan sebuah pertunjukan. Jadi bebas aja teman-teman mau buat sketsanya seperti apa. Kemudian yang kedua, biasanya setelah disketsa, penata artistik khususnya di setting akan melihat bahan-bahan atau observasi bahan-bahannya. Harganya berapa, rancangan lah lebih tepatnya. Jadi mereka akan merancang bahan-bahannya apa. Misal kayu harganya 1 meter adalah 15.000 misal. Kemudian harga kain per meter misal 8.000 misal. Jadi berapa yang dibutuhkan itu harus dirancang benar-benar sampai benar-benar semuanya disiapkan. Kemudian setelah disiapkan, mulailah mereka bekerja untuk membuat settingan itu sesuai dengan pastinya patokan gambar ini. Nggak boleh yang beda-beda. Dan gambar ini harus disetujui oleh sutradara, karena sutradara adalah tetap menjadi penanggung jawab utama. Jadi dia harus berkoordinasi antara penata setting dan si sutradara ini harus tetap berkoordinasi ya. Kemudian setelah mengerjakan, mulailah mereka menaruh settingannya di panggung, kemudian dicobalah. Jadi seperti itu, sesimpel itu. Tapi memang secara omongan itu gampang gitu, tapi kadang kalau misalnya kita sudah terjun, itu benar-benar pertama melelahkan, kemudian butuh orang banyak, waktunya butuh banyak, dan itu nggak segampang yang kita kira ternyata teman-teman. Jadi memang itu adalah suatu kerjaan yang sangat berat banget menurut saya. Makanya saya belum bisa ke sana. Jadi itu ya untuk setting.
Sebenarnya kalau misalnya secara metode, secara teori itu gampang sih, metodenya cuma seperti itu. Paling sisanya itu bahas tentang warnanya seperti apa, emang harus diobrolin sama sutradaranya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penata lampu atau penata cahaya. Biasanya disebut lighting man atau lighting girl. Sama juga metodenya. Tapi biasanya penata lampu itu dia harus tahu lampu, jenis-jenis lampu, karena punya karakter yang berbeda-beda. Ada lampu par, ada juga namanya lampu Fresnel, ada lampu zoom, ada lampu zoom out, banyak lagi, ada lampu follow juga, banyak banget lah jenis-jenis lampu itu. Nah, penata lighting dia harus wajib mengetahui tentang lampu. Kemudian biasanya yang pertama kali dilakukan oleh penata lighting, selain membaca naskah dan analisa, yang terpenting adalah mereka harus nonton latihan si pertunjukan ini. Mengapa demikian? Karena lampu berkaitan dengan yang namanya blocking. Berkaitan dengan blocking, setting, semua aspek lampu berkaitan dengan itu. Jadi ketika misal blocking aktornya misal berada di sini, maka lampu harus punya pencahayaan di sini. Berpindah ke tempat harus punya pencahayaan di sini, berpindah tempat harus punya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian cara merancangnya seperti ini. Biasanya saya menemukan teman-teman saya para lighting man itu menggambar dengan ini. Misalnya ini lampunya apa? Dia akan focusing ke sini, panggung ini. Terus ini focusingnya kemana, diarahkan kemana, ke depan, ini ke belakang. Kemudian ada juga yang namanya backside. Backside itu adalah lampu yang berada di belakang panggung. Kemudian ada set light. Set light itu berada di sebelah panggung. Backlight namanya, bukan backside, backlight maksudnya ya. Ini set light. Nah, biasanya mereka akan tonton dulu pertunjukannya supaya mereka tahu bagaimana blockingnya. Kemudian setelah di set, pastinya dicarilah lampu itu, dibeli atau misalnya dipinjam bebas. Kemudian pastinya mereka perlu bahan-bahan. Biasanya bahan-bahannya nggak banyak sih kalau udah ada alatnya. Yang penting ada alatnya kayak kabel, kemudian baut, steker, tang, obeng, kayak gitu-gitulah. Kemudian barulah mereka ngerjainnya. Sama juga seperti setting, lampu juga memerlukan waktu yang cukup banyak pastinya, dan memerlukan beberapa orang untuk bantuin. Ada yang sangat otomatis, ada yang dari atas bisa turun ke bawah ininya, atasnya namanya para biasanya namanya. Jadi ada yang naik juga, ada yang bisa turun sendiri gitu. Tergantung jenis alatnya juga. Semakin canggih bakalan semakin enak garap lampunya. Kemudian yang terakhir adalah make up dan kostum. Hampir sama, jadi semua penata artistik itu sama banget sebenarnya. Bedanya adalah outputnya yang beda, karena mereka menghasilkan output yang berbeda. Kalau penata make up dan kostum, dia berkaitan dengan aktor tentunya ya. Jadi penata make up kostum ini dia harus tonton pertunjukannya, dia harus analisa naskahnya supaya mengetahui karakternya seperti apa. Misal karakter seperti saya, misal ada orang yang memainkan karakter seperti saya, artinya orang itu harus tahu bagaimana karakter wajahnya, anatomi wajahnya, baju apa yang biasanya dia suka, dia pakai. Kalau seperti saya akan paling suka namanya baju hitam. Jadi kemungkinan besar baju itu akan digunakan berwarna hitam, misalnya gitu. Sama juga metodenya, awalnya nonton dulu pertunjukannya, analisa dulu, kemudian rancangannya seperti ini. Dia harus tahu warnanya seperti apa, kemudian wajahnya seperti apa, usia si tokoh itu berapa. Nah, kemudian setelah itu dia akan menyiapkan rancangan anggaran dananya, bahan-bahannya apa, make upnya seperti apa. Kemudian barulah di hari H dia akan mencoba. Biasanya bukan di hari H, 3 hari sebelum di hari H, kostumnya dibawa dulu, dicoba dulu enak nggak. Kemudian
Kalau udah enak baru dipakai untuk pentas. Segitu. Ada tambahan lagi untuk penata lighting, penata cahaya. Penata lighting dia harus tahu warna. Semua harus tahu warna, karena biasanya lighting itu banyak banget warna-warnanya. Biasanya merah untuk kejadian-kejadian yang menyeramkan dipakai. Hijau biasanya untuk menambah warna-warna daun. Kemudian biru biasanya untuk di malam hari. Kuning sama putih biasanya untuk siang hari. Nah, jadi tergantung tergantung sutradara, tergantung analisa naskahnya. Jadi sangat bebas banget. Yang penting itu semua berkaitan dengan simbolisasi biasanya namanya. Jadi kayak gitu teman-teman, penjelasan saya tentang penata artistik. Semoga corona ini cepat selesai biar semua bisa praktek bareng-bareng. Oke, gitu dulu. Terima kasih atas yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye.